Sekitar 2 tahun usia pernikahannya, suami Kantil meninggal. Kemudian, lewatlah sang Kantil dan kusirnya dengan delmannya. Dan berhenti bila ada yang melihatnya menoleh perlahan dengan mata tercongkel dan darah keluar. Halo dulur-dulur, piye kabar ya? Apa wae to? Gimana cerita yang kemarin? Asik dong, asik tenanan. Mesti do seneng akeh banget sing delok. Nek sing durung delok, cepet delok. Klik link, klik cerita yang kemarin itu asik banget ceritanya. Hari ini ada cerita baru lagi. Ini tentang urban legend. Jadi ini kisah nyata yang tersebar luas di daerah Temanggung pada tahun 1930-an tentang seorang gadis yang cuantik jelita tapi bernasib kurang menyenangkan, ya mirip-mirip sama si manis jembatan Ancol lah. Buat yang belum tahu cerita si manis jembatan Ancol, kita juga punya ceritanya loh. Jangan lupa untuk klik di sini ya. Di sini kalau nggak salah di sini. Nah, buat dulur-dulur yang suka sama video-video kayak gini dan pengen dibuatkan lagi, cepet klik like, komen, subscribe, share, dan cepetan klik subscribe sekarang juga. Jadi gimana ceritanya? Langsung aja yuk kita masuk ke dalam ceritanya. Cerita ini berjudul Kantil. Ini adalah urban legend based on true story pada tahun 1930, diambil dari tweet Twitter dari Agil R. Saputra. Jadi gimana ceritanya? Yuk kita baca sama-sama. Kantil seorang janda muda, konon cantiknya ini paripurna sehingga kerap membuat para lelaki berhantam untuk merebutkannya. Kantil ini cerai mati. Desas-desusnya sang suami dulu meninggal terkena teluh atau santet dari seorang yang menginginkannya. Kantil tak mempunyai anak. Dia hidup sendiri sepeninggal suaminya. Profesinya adalah penjual bunga sajen di sebuah pasar wage. Jadi buat dulur-dulur yang belum tahu apa itu pasar wage, kalau di Jawa itu ada pasar yang cuman ada di minggu-minggu aja. Kayak pasar minggu, pasar bu, kayak gitu. Itu kan untuk bahasa Indonesianya. Tapi kalau di Jawa itu ada pasar pagi, pasar wage, pasar kliwon, pasar pon gitu. Jadi cuman ada di Selasa pon, Minggu pon, atau Selasa wage, Minggu wage. Nah, ini si Kantil ini berjualan di pasar wage. Banyak lelaki yang memperebutkan si Kantil, dari kaum jelata hingga kaum parlente. Dari yang bujang, duda, bahkan tak jarang pria beristri pun ikut menginginkannya. Kantil ini memang cantik jelita, mungkin karena ia berdarah Jawa dan Belanda. Menurut isu yang menyebar, ibu Kantil dulunya adalah gundik dari orang Belanda, tapi ditelantarkan. Ibunya meninggal waktu Kantil masih kecil. Kantil pun diasuh oleh seorang Demang hingga akhirnya dia diusir saat berumur belasan. Karena kecemburuan anak-anak dari Demang tersebut. Untungnya sebelum Demang itu meninggal, Kantil diwarisi rumah sepetak. Disinilah Kantil akhirnya bertemu pujaan hatinya dan menikah. Tapi itu tak berlangsung lama. Sekitar 2 tahun usia pernikahannya, suami Kantil meninggal. Sepeninggal suaminya, Kantil harus menghidupi dirinya. Dia menyambung hidupnya dengan berjualan bunga sajen, seperti mawar, melati, kantil, pandan, kenanga, dan lain sebagainya. Kantil sebenarnya bukan nama aslinya. Itu cuma julukan saja, diambil dari salah satu bunga yang dijual, yaitu bunga kantil. Saat menjanda, banyak lelaki yang mau meminangnya, dari lelaki biasa hingga yang mapan.
Tapi tak semudah mendapatkan hati Kantil ini. Bertahun dia menjanda sampai akhirnya di tahun 35-an. Jadi ceritanya itu tadi kan di tahun 1930, jadi sekarang di tahun 1935-an ada satu pria yang berhasil mendapatkan hati Kantil. Para pria yang memujanya tentulah kecewa. Tapi yang lebih mengecewakan lagi adalah laki-laki yang berhasil mendapatkan hati Kantil adalah pria beristri. Sebut saja namanya Sasongko. Pria Parubaya, dia adalah lurah bentukan Belanda. Tergolong orang yang punya pengaruh di daerah itu, tentu tak ada laki-laki yang berani beradu dengan Sasongko. Kantil seperti diberdaya dengan hartanya. Hanya dikasih janji akan menikahinya setelah dia menceraikan istrinya. Tapi Kantil seperti mau-mau saja. Alhasil kurang lebih 2-3 tahun, Kantil cuma menjadi gundik Sasongko. Kurun waktu selama jadi gundiknya, Kantil tak boleh lagi berjualan bunga. Semua kebutuhannya tercukupi, dibuatkan rumah, perhiasan yang katanya lebih mewah. Dari istri Sasongko, Kantil tinggal di rumah joglo jati yang cukup megah kala itu. Mungkin seminggu 1-2 kali Sasongko menengoknya. Tapi Kantil yang biasa mandiri tak betah kalau harus terus di rumah. Kantil pun berjualan bunga lagi setelah 2-3 tahun berhenti. Tapi kini Kantil tidak berjualan di lapak. Dia sedikit lebih naik derajat menjadi tengkulak seperti grosir, yang mana semua pedagang bunga di Pasar Wage menjualkan bunga milik Kantil. Kerjanya pun cuman keliling dengan andong lengkap dengan kusirnya. Meski janji Sasongko belum terwujud, sepertinya Kantil tak begitu memikirkannya. Dia fokus ke usahanya, hingga setidaknya kini Kantil menjadi orang sukses kala itu. Perlahan Kantil menjadi kaum borjuis. Meski masih saja sebagai gundik, tapi di tahun itu sekitar 1940-an, seiring dengan melejitnya karir Kantil, sedang gempar-gemparnya kecu. Jadi kalau yang nggak tahu kecu itu adalah rampok atau begal yang ada di sekitaran Jawa. Jadi kalau di Jawa itu begal, rampok itu terutama daerah Jogja, Temanggung, Kendal itu dinamakan kecu. Nah, kecu ini ngapain sih? Dia biasanya itu cuma merampok pejabat-pejabat atau orang-orang penting. Tapi mereka biasanya merampok di rumah, bukan di jalan. Jadi kalau di luar negeri itu kan perampok itu merampoknya di jalan, pencegat, membunuh, mengambil harta benda. Tapi kalau kecu ini biasanya dia cuma seperti maling, dia masuk, menjarah, terus keluar. Nah, ini cerita selanjutnya. Di suatu sore sepulang dia berkeliling di perjalanan dengan demannya, Kantil dirampok. Entah kenapa bisa menjadi sasaran kecu, yang jelas perampokan itu terjadi. Karena biasanya kecu menyasar rumah, bukan menghentikan korban di jalan. Suatu pagi ditemukanlah Kantil dan kusirnya di parit pinggir jalan berbatu. Mereka sudah tak bernyawa. Dan ngerinya lagi, kedua matanya, baik Kantil ataupun kusirnya, itu hilang. Seperti dicongkel, sedangkan barang berharga yang diambil pun tidak semuanya. Terlihat suweng itu anting masih menempel di telinganya, tetapi gelang yang berjejer di tangannya hilang. Delmannya juga masih ada, cuma kudanya ditebas lehernya. Perampokan ini tak biasa. Yang menjadi tanda tanya adalah mengapa perampok itu harus mencongkel matanya. Desas-desus kala itu adalah kecu anyaran. Bahasa Indonesianya adalah kecu baru. Ya, masih belum terlatih dan masih cari muka buat biar bisa dilantik. Jadi konon pada waktu itu, untuk masuk ke dalam geng kecu,
Itu syaratnya adalah harus mencokel mata korbannya untuk dilihatkan kepada bosnya. Kemudian, sahlah dia menjadi keju sejati. Kira-kira begitu desas-desusnya. Seperti tadi yang saya jelaskan ya. Kalau keju itu biasanya dia itu kalau anyaran ya kayak gitu. Main hajar, terus ya namanya juga masih pemula, masih newbie ya. Gegerlah satu wilayah itu. Kantil sang gundek jelita meninggal dengan tragis. Menyedihkannya lagi adalah Sasongko seperti lepas tangan. Perlahan dia mulai menampik isu kalau Kantil adalah gundenya. Padahal itu sudah menjadi rahasia umum kalau Kantil adalah gundenya Pak Lurah Sasongko. Tapi kebanyakan orang memang tak begitu berani menentangnya. Bahkan dalam setiap pidato-pidatonya, Sasongko selalu mengklarifikasi perihal skandal ini. Orang-orang tak percaya omongan Sasongko ini. Lawang sudah menjadi rahasia umum. Cuma memang Sasongko ini tak tersentuh. Tak ada yang berani melawannya. Seiring waktu berlalu, hantu Kantil mulai meneror menjadi momok yang menghantui wilayah itu. Selama 40 hari, setiap hari pasaran Wage, hantu Kantil ini berkeliling di wilayah yang dulu biasa dilewatinya, antara pasar Wage dan sekitarnya. Berkeliling dengan delmannya, bersama dengan kusirnya yang juga tercongkel matanya. Konon kemunculannya akan ditandai dengan wangi bunga kantil yang sangat menyengat. Kemudian lewatlah sang kantil dan kusirnya dengan delmannya, dan berhenti bila ada yang melihatnya menoleh perlahan dengan mata tercongkel dan darah keluar dari lubang itu. Pasca kemerdekaan di antara waktu 1950 sampai 1965, terdapat sebuah cerita dari seseorang yang bernama Mbah Gotro. Mbah Gotro ini mengalaminya sendiri, sehingga dapat dipastikan bahwa cerita ini bisa dikatakan nyata. Jadi pada waktu 1950 sampai 1965, wilayah Pasar Pagi yang dahulu menjadi tempat kantil berjualan sudah dipugar dan dipindahkan ke tempat yang tak begitu jauh dari situ. Tujuannya agar lebih strategis. Namun kepindahan itu justru menjadikan lokasi Pasar Wage lebih dekat, bahkan sangat dekat dengan TKP di mana tragedi perampokan itu terjadi. Temanggung 1965, sudah 25 tahun berlalu terhitung dari tragedi kantil itu terjadi. Namun cerita hantu kantil ini terus berkembang menjadi urban legend yang cukup dikenal di wilayah tersebut. Sebagian orang menyebutnya setan dokar. Mungkin karena setiap kemunculannya selalu dengan dokar. Entah kenapa, setelah Pasar Wage dipindahkan, urban legend kantil ini yang tadinya biasa saja menjadi seperti hidup lagi dengan gangguan yang lebih sering. Musim tembakau di tahun 1965, Mbah Gotro kala itu masih remaja, usianya sekitar 25 tahun. Malam itu menjadi tak biasa, pasalnya Jumat Wage, ada warga yang bersumpah kalau ia melihat setan dokar. Dan kebetulan hari itu adalah hari Wage. Gotro yang biasanya memotong-motong tembakau hingga menjelang pagi, tapi malam itu Gotro memutuskan untuk berhenti pada pukul 11 malam. Suasana desa lumayan mencekam setelah kesaksian itu. Pasalnya,
Desa tempat Gotro tinggal adalah desa paling dekat dengan Pasar Wagi. Sebenarnya Gotro masih kurang yakin dengan isu setan dokar, tapi tetap saja dia takut. Warga pun yang rata-rata petani tembakau terlihat semua menghentikan aktivitasnya sebelum tengah malam. Tapi Gotro tidak bisa tidur. Sekitar pukul 12 malam, dia pun memutuskan untuk melanjutkan aktivitasnya, tapi di dalam rumah. Sembari ngopi dan menghisap sebatang rokok, Gotro memilah daun-daun tembakau, menatanya untuk kemudian dirajang. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 2 pagi. Gotro menghentikan aktivitasnya. Tapi Gotro tetap saja belum merasa ngantuk. Dibuatkanlah satu kopi lagi sambil menghisap rokok. Gotro duduk di kursi ruang tamunya. Gotro melamun dan teringat. Hari ini adalah hari Wagi. Dia pun mencoba menghampiri kamar ayah dan ibunya, berharap mereka belum tertidur. Tapi setelah dilihat sepertinya mereka sudah pulas. Gotro tak tega kalau harus membangunkannya, apalagi kalau hanya untuk menemani Gotro ngopi. Gotro pun kembali duduk di ruang tamunya. Sekitar pukul 2.30 pagi, tiba-tiba tercium bau wangi bunga kantil. Bulu kuduknya langsung berdiri, tapi bau itu langsung hilang begitu saja. Mungkin cuma perasaanku, batin Gotro. Tapi beberapa saat kemudian, bau itu muncul lagi. Sontak Gotro buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Tapi bau itu seperti mengikutinya. Dan di kejauhan terdengar lirih suara delman dengan suara kuda dan lonceng khasnya. Gotro yang kurang yakin dan berharap hanya salah dengar, setelah dia dengarkan dengan seksama. Benar saja, ini adalah suara delman. Suara itu sepertinya semakin mendekat. Rasa takut dan penasaran berbaur menjadi satu kala itu. Suara semakin jelas sekali. Tetapi menurut pendengaran Gotro, itu belum dekat. Tapi rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Dengan sedikit was-was, dia menunggu suara itu sampai benar-benar dekat. Opo yo tenan setan dokar kuwi? Apa benar hantu delman itu? Gotro menunggu di balik jendela kamarnya, yang kebetulan menghadap jalan utama depan rumahnya. Dia mengintip di lubang rumah papan di bawah jendela kamarnya. Lubang kecil hanya seukuran satu mata. Gotro benar-benar menepis rasa takutnya. Dengan hati was-was, Gotro terus mengintip dan mengamati jalanan depan rumahnya. Suara delman itu semakin mendekat, dan lewat lubang itu, Gotro mengintip dan melihat di jarak 15 meter ada delman. Berkali ia mengusap matanya, tapi memang benar itu delman yang berjalan pelan menuju arah yang akan dilewati rumah Gotro. Saat delman itu semakin mendekat, rasa takut Gotro benar-benar muncul. Sontak dengan cepat Gotro memalingkan wajahnya, tapi suara itu semakin jelas. Dan saat suara delman itu benar-benar dekat, tiba-tiba suara itu hilang. Suasana menjadi sepi, tapi Gotro yang kehabisan nyali enggan kembali mengintip lewat lubang itu. Perasaannya campur aduk, dia bersimpuh di lantai sembari menenangkan diri. Suara delman itu sudah hilang dari tadi,
Gotro yang mulai tenang, hatinya seperti terdorong untuk melihat lewat lubang itu lagi. Dan ternyata delman itu berhenti di depan rumah Gotro. Dan ngerinya lagi, sosok yang berada di delman itu menoleh ke arah Gotro seakan kalau mereka sedang diintip dari lubang itu. Gotro terperanjat dari posisinya dan tak sadarkan diri. Yo, gimana ceritanya? Asik ya? Asik banget sumpah. Aku yang awalnya baca-baca aja itu, wah kayak greget banget loh. Ceritanya tuh bener-bener asik. Dari awal sejarahnya gimana, terus kejadiannya gimana. Sumpah ini asik banget ceritanya. Pesan buat teman-teman yang namanya mereka itu pasti ada. Jadi jangan menganggap sepele, jangan mengganggu keberadaan mereka, dan seperti kalian juga nggak mau diganggu. Jadi hati-hati, tetap percaya walaupun kalian nggak percaya. Jangan menyepelekan keberadaan mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Bye!